Terus balik lagi sama gue Richard Bernatin. Dan ya pada kesempatan kali ini di hari pertama di tahun 2023, ya saya pengen ngucapin selamat tahun baru ya buat teman-teman semua. Jadi di tahun yang baru ini semoga segala kesalahan yang ada di tahun sebelumnya bisa menjadi pelajaran untuk kita bisa lebih baik lagi di tahun yang baru ini teman-teman ya. Tetap semangat apapun usaha kalian gitu ya. Oke ya, jadi saya pribadi juga mau meminta maaf jikalau selama 1 tahun yang lalu juga adanya salah-salah kata buat teman-teman sekalian gitu ya. Oke, jadi kemarin juga seperti biasa sudah update untuk Bitcoin dan juga Solana. So karena ini di awal tahun ya, di hari pertama masuk awal tahun, mungkin saya nggak update untuk altcoin, tapi akan lebih coba ngebahas Bitcoin dari monthly, daily, dan juga hourly berikut juga di X-Point-nya juga teman-teman ya. Oke, kita akan ngebahas untuk Bitcoin terlebih dahulu ya. Ini untuk secara monthly ya teman-teman, secara time frame monthly-nya. Ya so far kita masih ketahan di bawah EMA 55 ya, nih garis warna kuning ini. Dan juga yang menariknya itu adalah dia cuman di sini ngebentuk yang namanya bukan cuman juga sih, maksudnya ini yang nggak begitu bagus. Dia ngebentuk yang namanya bearish engulfing ya teman-teman, dimana itu untuk bearish candlestick buat lanjut turun gitulah. Cuman so far yang perlu kita pantau adalah makin lama ya, kita bisa perhatikan di sini. Ini penurunan, kemudian pullback mantul, kemudian di sini juga penurunan yang lumayan agresif ya. Kemudian somehow kita bisa lihat dia lumayan sedikit sideways walaupun dia cenderung turun ya. Cuman overall momentum ya kita bisa lihat ya. Yang di sini 1, kedua sama ketiga kita bisa lihat ya. Kita bisa bandingkan makin lama memang si Bitcoin itu mulai dalam tanda kutip sedikit struggling untuk turun ya. Jadi mungkin aja karena kita lihat dari momentumnya makin lama itu tidak terlalu agresif seperti sebelum-sebelumnya, dia malah lumayan slowing down walaupun perlahan turun ya. Mungkin ada indikasi kita sudah dalam tanda kutip mendekati bottom dari si pergerakan Bitcoin. So far yang perlu kita pantau adalah masih di sekitar area sini teman-teman. Mungkin akan saya tandain di sini teman-teman, sama sampai di sekitar sini. Nah ini ya, di dalam box warna putih ini. Kenapa saya tandain dengan range area sini? Kita bisa perhatikan pada sebelumnya ya, di sini itu menjadi area resisten. Kita bisa lihat di sini area resisten. Kemudian ini juga menjadi highest-nya pada 1 Juni 2019. Oke. Jadi di situ bagian atasnya saya tandain. Kemudian next candle juga di sini pada pembukaannya itu 1 November 2020 juga ini kita bisa lihat ya, muncul bullish candle besar. Dan gak cuman itu, bagian bawahnya saya ambil juga di bagian waktu dia sempat tersideways sebelum dia melanjutkan penguatannya atau ke fase bulurannya. Kita bisa lihat di sini, berarti memang di sini adanya tekanan yang cukup strong untuk ngangkat harganya si Bitcoin rally. Kita bisa lihat di sini setelah dia lumayan tersideways 1 2 3 4 5 6 bullish candle berturut-turut secara monthly-nya teman-teman. Jadi memang ini bagian bawahnya itu saya tandain di sekitar $10.400 dan bagian atasnya itu di sekitar $13.800. Jadi range ini ya ada indikasi untuk si Bitcoin bisa saja ya ini menjadi area bottoming-nya si Bitcoin. Ya bisa aja teman. Kalau misalkan kita lihat dari pergerakan-pergerakan sebelumnya, ini menjadi area resisten yang cukup kuat, and then di sini adanya tekanan buyers yang sangat-sangat strong. Jadi at least kalau misalkan pun ya si Bitcoin kembali ngetes masuk ke area ini, ekspektasinya adalah dia bisa mengalami rebound atau ya pemantulan ya, karena kita bisa lihat dari pergerakan-pergerakan sebelumnya pun ya cukup memberikan impact yang lumayan powerful pada pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelumnya, khususnya terakhir kali pada Agustus, September, dan juga Oktober 2020 sebelum harganya rally signifikan ya. Jadi mungkin ini yang perlu diperhatikan range area sini yang nanyain gitu ya. Secara monthly-nya dia oke, adanya potensi masih turun karena The Fed masih menaikkan suku bunga dan lain sebagainya. Kemudian di sini adanya bearish engulfing walaupun memang overall momentum secara monthly-nya ini kita bisa lihat udah mulai slowing down ya pada penurunan si Bitcoin. Jadi at least kalau misalkan dia masih turun bertahap di tahun ini pun ya ekspektasinya adalah ngetes ke area di atas ataupun masuk area 10.300 sampai $13.800 dan ya hopefully di area situ mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan, mampu bertahan sampai nanti memasuki fase bull run selanjutnya gitu ya teman. Jadi mungkin ini yang saya pribadi juga harapkan, at least kalau dia perlahan turun pun ya dia bisa masuk atau ngetes ke area sini, kemudian ya perlahan
kita lihat dia naik ya, kurang lebih seperti itu ekspektasinya teman. Tapi kalau misalkan dari area sini ya, ini untuk worst skenario-nya nih, kalau misalkan yang diharapkan nggak sesuai gitu ya, dari area sini dia mungkin mantul kemudian malah turun lagi gitu, jebol lagi teman-teman. Dia naik kemudian malah turun lagi, jebol. Nah, next target kisaran berapa bro? Kalau misalkan secara monthly-nya ya, ini kita bisa perhatikan next area sini. Nah, di kisaran area sini teman-teman, ini di sekitar 6.000 ya sampai 6.700 dolar ya, sekitar 5.900 lah, 5.900 sampai 6.700 dolar. Kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area support ya, and then resistance ya, kita bisa lihat, and then support lagi, and then ini sempat di testing dan mendapatkan reaksi yang signifikan juga pada terakhirnya itu April dan Maret 2020 ya. Jadi kalau misalkan worst case scenario-nya oke, dia ngetes ini kemudian mantul, tapi dibanting lagi nih, next target kisaran berapa bro? Ini ya teman-teman yang perlu dipantau, dan ya ini potensinya ketika memang akhirnya area pertama ini malah dijebol ya, next target yang potensi kuat dan mungkin bisa memberikan efek pemantulan ya, next target di kisaran ini, box warna putih kedua di bagian bawah ya. Jadi secara overall itu yang perlu saya mention ataupun info ke teman-teman sekalian, area yang krusial untuk si Bitcoin kisaran berapa kalau misalkan kita lihat secara zonasi pada pergerakan si Bitcoin sebelum-sebelumnya secara time frame monthly-nya ya. Jadi palingan itu aja teman-teman yang bisa saya update. Kemudian untuk monthly-nya juga RSI-nya masih berada di bawah level atau area level 50-nya, jadi yang nggak bisa ngarep dia naik signifikan. Apalagi juga kita masih tahu juga The Fed masih menaikkan suku bunga walaupun diperlambat dan lain sebagainya ya. Bisa aja untuk si Bitcoin-nya masih perlahan turun untuk ngejar at least minimal box putih pertama yang tadi sudah saya bahas dan sampaikan ke teman-teman sekalian. Jadi prepare untuk si Bitcoin masuk ke kisaran sini. Kalaupun dia benar masuk ke kisaran situ, mungkin bisa dipertimbangkan yang mau di CA dan lain sebagainya. Next ini adalah di XY secara daily time frame. Jadi secara overall dia sudah terbreakdown ya dari EMA 34 dan 55. Ini garis warna kuning dan biru. Ini semenjak Januari 2022 ya, awal tahun 2022 ini perlahan dia mampu ya nanjak sampai highest itu pada September 2022, and then akhirnya dia perlahan drop dan breakdown dari si EMA 34 dan 55 plus juga si trendline garis warna merah ini ya. So far sih ya bagus gitu teman-teman. Cuman yang kita perlu pantau adalah sekarang ini dia lagi retest ya di box warna hijau, yang mana sebelumnya ini mendapatkan reaksi juga signifikan ya berfungsi menjadi support, dan sekarang ini lagi dites ini di sekitar 103 sampai 103,8 lah ya, kisaran area itu lagi dites sama si di XY. So kalau misalkan dari area situ dia mengalami pengantulan pun ya, kita bisa ekspektasikan untuk dia ngejar area zona nextnya di box warna orange yang sebelumnya kita bisa pantau juga menjadi area resistance, support, and then support, dan plus di situ akan disusul EMA 34 dan 55. Jadi di situ adanya converse of resistance. Jikalau memang dia mantul ke kisaran situ pun bisa aja ketika dia breakdown untuk sekadar retest untuk melanjutkan penurunannya kembali. Nah, next target lagi kalau dia lanjut turun itu ke area box warna ungu ini. Ini di sekitar 100,5 sampai 101,47. Ya, dimana kita bisa lihat juga pada pergerakan sebelumnya ini berfungsi sekali untuk menjadi area support. Ya, dan ya di XY mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan dari kisaran area yang tadi sudah saya sebutkan di dalam range warna ungu ini ya. Jadi bisa diekspektasikan kalau dia retest pun ya untuk lanjut turun, atau memang dari area sini dia cuma tersideways, nggak perlu naik lumayan signifikan kemudian lanjut turun lagi, terbreakdown lagi gitu ya teman. Jadi bisa diekspektasikan untuk next target kisaran area sini. Jadi kalau misalkan memang di XY-nya malah kebanting lagi gitu ya, kita bisa melihat untuk market crypto mungkin akan sedikit dikasih napas. Cuman ya di disclaimer-nya juga untuk di dalam ya komunitas ataupun market kriptonya sendiri jangan sampai adanya seperti kasus-kasus kemarin ya, seperti FTX dan lain sebagainya. Kalau misalkan itu ya dalam istilahnya kan ada masalah dari internal ya, udah walaupun di XY-nya mau turun, mau terjun dan lain sebagainya, market kripto mungkin nggak akan ngikutin gitu ya. Yang harusnya contoh di XY turun ya, market bisa harusnya naik, malah dari internalnya lagi nggak mendukung gitu ya, dari internal kripto ya bisa ya malah kriptonya turun lagi gitu ya, atau bukannya malah mantul tapi turun gitu ya, jadi nggak ngikut. Oke, jadi kurang lebih seperti itu yang perlu dipantau dan diperhatikan untuk CDXY-nya. Sekarang untuk area support yang sedang di testing saya sudah saya sampaikan, kemudian resist terdekatnya dan juga next target support sudah saya sampaikan untuk teman-teman sekalian. Next ini untuk si Bitcoin secara daily time frame ya, pergerakannya pun nggak terlalu signifikan ya
bagaimana. Dari kemarin-kemarin kita cuma lihat dia tersideway aja di range 16.400 sampai 16.600 dolar, dia cuma bermain di range area situ aja. So far yang perlu kita pantau adalah walaupun sebelumnya muncul dua bearish candle yang lumayan besar ya, overall momentumnya itu sudah makin lama itu mulai slowing down nih teman-teman. Ya, yang tadinya begini mulai slowing down. Ya, mulai tersideways. Jadi ya ekspektasinya semoga saja di area swing low terakhirnya dia di sini mampu dipertahankan untuk adanya potensi terbentuk yang namanya ini bottom 1 dan ini bottom kedua yang namanya double bottom teman-teman. Jadi seperti huruf V gini dengan area neckline di sekitar 16.800 sampai 16.900 dolar ya. Jadi itu ekspektasinya si Bitcoin kalau misalkan itu dia bisa malah mantul sampai at least ngetes ke neckline-nya. Di situ ada emang 34 juga nih garis warna biru. Tapi kalau misalkan dari area sini dia cuman sideways aja, kemudian tidak seperti yang kita harap dan ekspektasikan, dia nggak mampu ataupun dari buyersnya itu nggak mampu nahan lebih lama lagi dan memberikan dorongan untuk si Bitcoin at least ngebentuk double bottom, ya dia perlahan akan turun lagi, lanjut turun ngejar ke next target area di sekitar 16.000 sampai 16.200 dolar yang sudah sering saya mention ke teman-teman sekalian, di mana itu juga menjadi area yang di testing pada tanggal 28 dan 29 November 2022 nih. Ya, jadi ini bisa menjadi next target dan mungkin ketika memang harganya lebih condong dia turun lagi ke kisaran situ, mungkin kita bisa lihat dulu overall momentumnya dan bisa dimanfaatkan gitu buat yang mau scalping dan lain sebagainya. Terakhir untuk Bitcoin time frame 1 jamnya, overall dia masih bermain di dalam descending broadening wedge pattern yang kemarin juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian ya. Pergerakannya pun gak terlalu volatile, dia cuman bermain di range tipis aja. Yang perlu kita pantau adalah tetap aja ya apakah dari area sini dia mampu break gitu ya, break, retest, and then dia bisa lanjut naik lagi, ngejar next target resisten yang kemarin saya sampaikan di sekitar 16.800 sampai 16.900an dolar, atau malah dari area sini dia kena reject. Ya potensi ke kisaran berapa bro? Bahkan terdalamnya ngetes ke area trendline support yang sebelumnya berkali-kali di testing sama pergerakan si Bitcoin, plus juga itu menjadi swing low-nya pada pergerakan tanggal berapa nih? 19 Desember 2022 di sekitar 16.250 dolar ya, di kisaran area sini. Tuh pas juga dengan area trendline supportnya ya dari si ascending broadening wedge pattern, descending broadening wedge pattern. Jadi palingan itu yang perlu dipantau sama teman-teman sekalian. Kalaupun dia mampu break, retest untuk lanjut naik pun sudah tahu range target kisaran berapa. Tapi kalau misalkan dari area sini dia reject lagi dan terbreakdown, ya next target tadi sudah saya sampaikan di sekitar 16.250 dolar gitu ya. Plus juga itu menjadi area swing low terakhir dia sebelum sideways lumayan lama lah. Jadi itu update untuk awal tahun 2023 ini. Semoga buat teman-teman sekalian tetap semangat, dan ya itu aja dari saya, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.